itu kan mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Saya sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan berbicara bagi ayahnya Pak Presiden, ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya, bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas. Ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Karena tadi malam Tom ini ramai betul dibahas di debatnya Tom ya. Kelihatannya begitu. Jadi terus kita ketemuan dah malam ini. Sesudah itu ketemuan yuk kita ngobrol sekalian nih sama teman-teman. Kebetulan juga dekat sini ya tadi, jadi nggak terlalu jauh. Ada semangat menyerangnya menjadi naik. Tom Lembong pun diserang padahal nggak ada di situ. Dan setelah itu pendukungnya pun diserang. Tahu salah memberikan input kepada Caimin. Jadi maksud saya untung tidak saya itu diserang gitu kan. Dia sepertinya terbawa bahwa merasa sukses di debat pertama dengan gaya menyerang, maka debat kedua serangan ditambah. Kira-kira begitu pemahamannya dia sehingga fans pun diserang. Nah, Tom, gimana debat tadi malam? Gimana ceritanya? Di mana Pak? Pas debat lagi ada di mana? Saya lagi di Transmedia Tower, di lounge-nya CNBC dan CNN Indonesia. Dengan narasumber-narasumber yang lain. Jadi komentator ya? Komentator di CNBC. Tapi kan komentarnya baru di ujung, setelah udah mayoritas daripada debat udah selesai ya, sebelum closing statement. Dan jadi ada lounge di lantai dasar dengan semua narasumber yang lain dari 02, 03 ya. Terus ya itulah. Tapi pertama saya mau ucapkan selamat secara publik, secara privat sudah, karena udah ditelepon sama Pak Imin menyampaikan ada yang rindu. Secara privat sudah saya. Geger, inilah profil Tom Lembong, penulis naskah pidato Jokowi yang disebut Gibran dalam debat kemarin. Seberapa hebat Tom Lembong? Thomas Trikasi Lembong adalah mantan Menteri Presiden Jokowi, namun sekarang memilih untuk ke capres yang berlawanan. Dia kelahiran 4 Maret 1971 ini memulai karirnya pada tahun 1995 di divisi ekuitas Morgan Stanley, Singapura. Pada tahun 2000 hingga 2002, dia lulusan bidang arsitektur dan desain perkotaan Harvard University. Tahun 1994 ini menjabat sebagai Kepala Divisi dan Wakil Presiden Senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Banyak prestasi dalam dan luar negeri yang tak muat jika disebutkan, sampai akhirnya masuk ke dunia politik pertama kali tahun 2013 sebagai penasihat ekonomi Gubernur DKI Jakarta kala itu Joko Widodo. Kemudian menjadi penulis pidato untuk Jokowi mulai saat menjabat sebagai gubernur hingga pada masa jabatan pertama sebagai presiden. Thomas Lembong tantang angka investor IKN satu per satu. Buntut Gibran asal bicara. Begini, balik lagi, hemat kami asumsi-asumsi di belakang IKN ini sangat tidak realistis. Ya, sekali lagi saya tantang, kalau memang benar investor-investor seperti yang disebut Mas Gibran kemarin, Agus Dayu, kayak pada mana angkanya? Jangan hanya sebut namanya, mereknya, brandnya, tapi angkanya satu per satu ya. Jadi jangan angka-angka agregat. Realistis aja. 40T nama-nama. Oke, saya mau tahu per nama Mayapada berapa, Agus Dayu berapa, ya kan, misalnya Marriott berapa. Kenapa saat ini memang tidak dipublish atau? Memang tidak ada, ya kan, yang dipublish hanya nama-nama dengan angka agregat. Tidak dipublish tapi memang tidak ada gitu ya. Saya tantang saja, silakan dipublish. Setahu saya Marriott itu bukan investor, Marriott itu adalah operator, pengelola, ya kan, bukan investor. Dia nggak akan taruh uang sendiri, dia akan dikontrak untuk mengelola, ya kan, untuk sewa mereknya, brandnya, ya kan, dan melisensi teknologi dan tata kelola atau manajemennya, tapi itu bukan investor. Oke, baik. Gibran tadi ditanya bagaimana memastikan investor masuk. Kata Gibran, kita naikkan ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Justru itu masalahnya. Kan masalahnya ICOR-nya rendah. Bagaimana cara memasukkan investor naikkan ICOR? ICOR itu naik ketika investor masuk. Dan itu prinsip, ini kan pelajaran
pertama ilmu ekonomi itu untuk menghasilkan satu unit output berapa kapital mesti disuntikan. Kapital datang dari luar. Jadi nggak ngerti juga konsep ini. Bahayanya kalau hanya menghafal itu dasar-dasar akademis yang dipasang. Disitulah kelihatan ya seperti sudah diulas kan sangat licik sekali apa bilangnya SGIE padahal itu singkatan sebuah istilah Inggris ya kan yang artinya SGIE lah gitu ya kan beda sekali dengan Pak Jokowi di 2014 ya dan 2019 di saat beliau seperti menjebak Pak Prabowo dengan istilah seperti TPID ya tim pengendali inflasi daerah ya saat itu banyak masyarakat luas lagi sangat prihatin dengan inflasi ya dan BI dengan Pemda rutin setiap bulan rapat di tim pengendali inflasi daerah ya jadi itu sebenarnya istilah yang cukup banyak orang ketahui itu. Mengapa Anda katakan sangat licik? Jadi balik lagi pakar-pakar diplomat ya kan teknokrat seperti pengamat ada di sana pun semua di TV saya lihat banyak bertanya apa itu jadi sangat kelihatan bahwa ini didesain untuk menjebak. Berarti di sana belum menjadi diri sendiri. Dan yang kedua adalah Anda anggap itu licik. Kemudian yang ketiga tadi kurang etika. Mencerminkan bahwa memang orientasi di sana itu adalah menang dengan cara apapun. Ini profil Tom Lembong, sosok yang namanya kerap disebut Gibran di debat Cawapres. Nama Tom Lembong disebut-sebut oleh calon wakil presiden atau Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, dalam debat keempat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center atau GCC 21 Januari 2024. Seperti diketahui, Tom Lembong memiliki posisi sebagai co-kapten Timnas Amin atau tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Gibran menerangkan bahwa Tom Lembong kerap membicarakan mengenai lithium ferrofosfat atau LFP dan menyebut Tesla tidak menggunakan nikel. Lantas siapa sebenarnya sosok Tom Lembong ini? Thomas Trikasdi Limbong alias Tom Limbong adalah mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM di periode pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2016 hingga 2019. Sebelum menjabat sebagai Kepala BKPM, Tom Lembong merupakan Menteri Perdagangan Indonesia pada 2015 hingga 2016, menggantikan posisi Rahmat Gobel. Pada 2000 sampai 2002, Tom sempat menjabat sebagai Kepala Divisi dan Wakil Presiden Senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Lebih lanjut, Tom juga sempat menjabat sebagai komisaris dari beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia, seperti di PT Geraha Layar Prima Tbk atau BLTZ yang dulu menjadi pengelola jaringan bioskop Blitz Megaplex pada 2012 hingga 2014 dan menjadi komisaris utama di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA pada 2021 hingga 2023. Oh, ini dia yang sering disebut Gibran.